Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Mardiah dengan NIM 212311107 akan mengkomunikasikan laporan virtual lab mengenai hukum kekekalan energi mekanik dan momentum linear. Yang pertama yaitu mengenai percobaan skateboard pada hukum kekekalan energi mekanik. Di sini kita memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama memahami konsep energi mekanik, yang kedua mengidentifikasikan energi kinetik dan energi potensial dalam persamaan energi mekanik, yang ketiga merumuskan persamaan energi mekanik, dan yang keempat mempresentasikan laporan hasil analisis. Menurut sebuah gaya konservatif, jika usaha total yang dilakukannya pada sebuah benda adalah 0, maka delta EK tambah delta EP sama dengan 0, yang artinya sama dengan delta EM, yaitu energi mekanik. Sehingga didapatkan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan bahwa jika pada suatu sistem bekerja gaya-gaya konservatif, maka energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap atau kekal. Salah satu contohnya yaitu melalui analisis roller coaster. Energi potensial yang dipengaruhi oleh gravitasi merupakan energi alami yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kerja industri, termasuk dalam roller coaster. Percobaan skateboard kita lakukan melalui website PET Colorado, yaitu Simulation Energy Skate Park Basic. Di sini kita melakukan beberapa macam percobaan sehingga didapatkan hasil berupa data pengamatan, yaitu yang pertama, yang terjadi dengan total energi ketika skateboard berada di posisi paling bawah adalah sama nilainya dengan energi kinetik. Yang kedua, energi kinetik ketika skateboard berada di posisi paling bawah berada pada nilai yang maksimum dari posisi lain. Yang ketiga, energi potensial ketika skateboard berada di posisi paling bawah yaitu 0 atau pada nilai yang minimum. Yang keempat, total energi ketika skateboard di posisi paling atas yaitu nilai maksimum dari energi potensial. Yang kelima, energi kinetik ketika skateboard berada di posisi paling atas menjadi 0 yaitu nilai minimum dari energi kinetik. Yang keenam, energi potensial ketika skateboard berada di posisi paling atas nilainya menjadi maksimal dibandingkan dengan posisi lainnya. Dan yang ketujuh, hilangnya energi potensial ketika skateboard berada pada posisi tersebut itu karena diubah ke energi kinetik, sehingga nilai energi potensial ditambah energi kinetik sama dengan energi mekanik. Dari hasil data pengamatan, kita dapat mengolah data tersebut menjadi yang pertama, formulasi energi total ketika skateboard berada di posisi paling atas, yaitu energi total sama dengan energi potensial untuk posisi paling atas ditambah dengan energi kinetik. Nomor 2, formulasi energi total ketika skateboard berada di posisi paling bawah, yaitu energi total sama dengan energi potensial posisi paling bawah ditambah energi kinetik. Yang ketiga, total energi skateboard saat posisi paling atas dan paling bawah adalah sama. Yang keempat, total energi dinotasikan sebagai energi mekanik, sehingga didapatkanlah rumus sebagaimana teori dasar yang sudah kita jelaskan di awal tadi, yaitu energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Karena nilainya sama, yaitu EM1 sama dengan EP1 tambah EK1 dan EM2 sama dengan EP2 tambah EK2, sehingga EM1 sama dengan EM2. Ini yang pertama mengenai konsep hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuknya dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi lainnya. Rumus pada hukum kekekalan energi ini dapat kita tuliskan energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik dalam keadaan konstan, sehingga menjadi EM1 sama dengan EM2. Yang kedua, hubungan usaha dengan energi kinetik. Apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Dapat kita rumuskan usaha sama dengan delta dari energi kinetik. W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat dikurang setengah M dikali V1 kuadrat.
sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Itulah nilai usaha bila dihubungkan dengan energi kinetik. Yang ketiga, hubungan usaha dengan energi potensial, yaitu apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Dapat dirumuskan W sama dengan delta EP sama dengan M kali G kali H2 dikurang MG kali H1 sehingga W sama dengan M kali G dalam kurung H2 kurang H1. Kesimpulan dari percobaan kita kali ini adalah mengenai energi mekanik. Energi mekanik yaitu penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Maka rumus energi mekanik adalah gabungan dari rumus energi potensial dan energi kinetik. Mengenai percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa saat skateboard berada di posisi paling bawah, itu nilai EK mencapai nilai maksimum, sedangkan EP mencapai nilai minimum. Saat skateboard berada di posisi paling atas, nilai EP yang menjadi maksimum, sedangkan EK menjadi minimum. Sehingga total energi pada skateboard sama dengan energi mekaniknya. Maka itulah EM sama dengan EP tambah EK. Percobaan yang kita amati yaitu mengamati nilai data kecepatan benda, momentum, dan energi kinetik pada tumpukan elastik dan non-elastik. Di sini kita memiliki 3 tujuan percobaan. Yang pertama, memahami perilaku gerak dua benda yang mengalami tumpukan. Yang kedua, membandingkan momentum total sistem sebelum dan sesudah tumpukan. Yang ketiga, membandingkan energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumpukan. Sebelum melakukan percobaan, kita harus memiliki dasar teori. Yang pertama tentu mengenai momentum. Momentum itu didefinisikan sebagai perkalian massa benda dengan kecepatannya. Momentum dapat dinyatakan sebagai ukuran kesulitan mengubah kecenderungan gerak benda, sehingga secara sistematis itu dapat dirumuskan bahwa P itu lambang momentum linear sama dengan M dikali V. Dari momentum linear kita mengenal momentum sistem kekal dengan menurunkan rumus momentum linear tadi, sehingga didapatkan hukum kekekalan momentum linear, yaitu P1 tambah P2 sama dengan P aksen 1 ditambah P aksen 2. Yang kita substitusikan dan didapatkan hasil akhir M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2. Tumbukan di sini merupakan salah satu contoh dari situasi momentum kekal. Ada 3 jenis tumbukan, yaitu tumbukan elastik sebagian, dan tumbukan tak elastik. Pada tumbukan elastik tidak ada energi kinetik yang hilang, sehingga energi kinetik awal itu sama dengan energi kinetik akhir. Sehingga di sini berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Pada tumpukan elastik sebagian terdapat energi kinetik yang hilang, sehingga energi kinetik awal tidak sama dengan energi kinetik akhir. Sedangkan pada tumpukan tak elastik, kedua benda yang bertumpukan bergerak bersama dengan kecepatan akhir yang sama. Percobaan tumbukan elastik dan tak elastik kita lakukan melalui web pad Colorado. Yang pertama, untuk tumbukan elastik kita memberikan elastisitasnya 100%, sedangkan pada tumpukan tak elastik elastisitasnya 0%. Melalui percobaan kita mendapatkan hasil berupa angka-angka yang dapat kita tuliskan melalui tabel yang sudah ada. Di sini saya mencoba 3 kondisi pada satu tumpukan, jadi ada 6 kondisi, di mana 3 kondisi tumpukan elastik dan 3 kondisi tumpukan tak elastik. Setelah didapatkan hasil dari nilai tumpukan bola 1 dan bola 2, kita lanjut kepada pengolahan data, di mana di sini kita menghitung P1, P2, P aksen 1, P aksen 2, EK1, EK2, EK aksen 1, dan EK aksen 2. Baik pada tumpukan elastik maupun pada tumpukan tak elastik. Melalui
pengolahan dapat kita hasilkan yang pertama pada tumpukan elastik atau lenting sempurna, yaitu terjadi jika gaya benda-benda adalah kekal, maka tidak ada energi mekanik yang berubah, bertambah atau berkurang pada tumpukan. Energi kinetik total sesudah dan sebelum tumpukan sama, sehingga didapatkan persamaan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Dengan EK-nya tinggal kali setengah dari persamaannya. Yang kedua, tumbukan tak elastik atau tak lenting sama sekali terjadi jika energi kinetik total setelah tumbukan lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan, sehingga persamaannya M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen. Setelah pengolahan data, lanjut kepada tugas akhir, di mana di sini kita menentukan pernyataan sesuai dengan tujuan dari percobaan kita kali ini. Yang pertama, pengaruh massa benda terhadap momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan, di mana rumus momentum adalah P sama dengan M kali V. Antara massa dengan momentum itu berbanding lurus. Artinya, semakin besar massa, semakin besar pula nilai momentum, dan begitu juga sebaliknya. Pada tumbukan lenting sempurna dan sebagian, itu yang mempengaruhi momentum adalah perubahan kecepatannya. Sedangkan pada tumpukan tak lenting sama sekali, itu massa benda juga berubah karena benda yang bertumpukan saling menyatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai massa benda itu sangat berpengaruh terhadap momentum total sebelum dan sesudah tumpukan. Yang kedua yaitu pengaruh kecepatan awal benda terhadap momentum total sistem sebelum dan sesudah tumpukan. Ketika massa itu dikalikan dengan kecepatan, muncullah kekuatan gerak atau yang kita sebut dengan momentum yang kita simbolkan dengan P. Artinya, benda yang memiliki kecepatan awal tinggi dengan massa kecil akan sama kekuatannya dengan benda bermassa besar tapi kecepatannya rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar kecepatan awal, semakin besar pula nilai dari momentum total sistem, baik sebelum maupun sesudah tumbukan, baik itu tumbukan lenting sempurna maupun tak lenting sama sekali. Dapat kita simpulkan pada percobaan kali ini, yang pertama pada tumpukan elastik nilai EK dan EK aksen sama sehingga rasionya akan selalu bernilai 1. Yang kedua, pada tumpukan tak elastik nilai EK lebih besar daripada nilai EK aksen. Yang ketiga, nilai P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Yang keempat, massa dan kecepatan awal berpengaruh terhadap momentum sehingga didapatkan rumus P sama dengan M kali V. Yang kelima, persamaan hukum kekekalan momentum. Yang pertama pada tumpukan elastik yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Sedangkan pada tumpukan tak elastik, karena V1 aksen sama dengan V2 aksen, sehingga kita simpulkan saja menjadi V aksen. Sehingga rumus akhirnya yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan di dalam kurung M1 tambah M2 dikali V aksen. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.